kita pulang itu kondisi kita udah nyium bau gas yang pekat ya waktu itu ya. Jadi kayak bener-bener ini bau gasnya udah nggak enak banget. Jadi waktu kita masuk, gue dengar suara gas kayak tss, gitu kan di belakang di dapur. Akhirnya langsung ke belakang, gue buka regulatornya. Orang-orang pada bilang dia tuh kebakar, ada ceritanya. Gue tuh sampai ngotot, enggak, di dalam tuh kita nggak kebakar, di dalam tuh kita sama gitu. Jadi istri gue tuh masih nyanyi, masih mengucap syukur, masih berusaha buat tenangin anak gue. Jadi dia nggak mau lepasin si Evo sama sekali. Omongan dia terakhir yang dia ngomong ke gue, dia bilang dia teriak kesakitan karena gue tahu istri gue itu orangnya nggak bisa nahan sakit. Jadi kalau dia udah sampai teriak, artinya itu emang udah sakit banget. Papa, mama pergi dulu ya. Evo, mama pergi dulu ya. Dia sempet gitu. Kita masih dalam satu ruangan tapi dia kasurnya agak jauh. Nah, disitulah dia teriak-teriak, dia nangis, dan waktu papa mertua aku datang, dia bilang dia berbahasa roh, dia nyanyi-nyanyi, dan dia bilang dia udah ngeliat Tuhan Yesus. Lu mau nikah lagi nggak gitu kan? Pasti orang akan bertanya seperti itu kan. Dan jawaban gue selalu sama. Jadi yang gue cari kan emang bukan cuma pacaran, bukan kayak cuma main-main gitu doang. Ya yang gue udah cari calon istri yang siap kayak jadi istri, jadi ibu juga gitu. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back bersama gue Brian Samuel. Hari ini kita akan diberkati lewat cerita dari seorang namanya Kak Jovi yang mengalami musibah, tapi dia bisa tetap move on dan jalan hidup dengan penuh harapan. Dan kita mau welcome sama-sama Kak Jovi. Thank you so much. Thank you Brian. Sudah datang ke Behind the Story. Sebelum kita mulai, boleh tolong perkenalkan diri, kesibukannya apa, ngerjain apa aja, silakan. Iya. Halo, nama gue Jovi. Sekarang kesibukan gue pelayanan, bantu pekerjaan Tuhan di PDI Polres Indah. Dan selain itu juga lagi jalanin bisnis lah sama temen di bidang animasi 3D gitu-gitu. Oke, kita langsung straight to the point ya. Kak Jovi ini ngalamin musibah yang sangat tidak enak gitu ya. Rumahnya dipenuhin nama gas, sempat meledak, dan sekeluarga kebakar. Nah, boleh diceritain Kak, itu terjadi tahun berapa? Kronologinya gimana? Iya, jadi kejadiannya itu di tahun 2020 bro. Waktu itu memang baru banget itu COVID ya. Gue inget banget tuh 2 Maret COVID masuk ke Indonesia. Kita semua gereja berusaha bikin live streaming kan, karena semua gereja nggak bisa ibadah kan waktu itu. Nah kebetulan karena gua dulunya bekerja di bidang multimedia, jadi tahulah untuk live streaming segala macam. Jadi waktu 2020 itu kita udah ada rumah sendiri di daerah Green Village, tapi karena harus bolak-balik ke gereja, jadi rumah itu sering kosong. Kita tinggalin terus, jadi kita bisa pergi dari pagi baru pulangnya malam gitu. Nah sampai satu kali itu tanggal 25 April 2020 kita pulang dari pelayanan dari tempat mertua sekitar jam 11 waktu itu. Kita pulang itu kondisi kita udah nyium bau gas yang pekat ya waktu itu ya. Jadi kayak bener-bener ini bau gasnya udah nggak enak banget. Jadi waktu kita masuk, gue dengar suara gas kayak tss, gitu kan di belakang di dapur. Akhirnya langsung ke belakang, gue buka regulatornya, buka pintu, buka kaca, semuanya berharap supaya bau gasnya ini cepet hilang ya. Ya udah akhirnya, tapi pas waktu sebelum kita keluar, istri bilang, "Pak, coba dong nyalain kipas," gitu. Oh ya logikanya dong, kalau kita nyalain kipas kan pasti oh iya supaya baunya cepet hilang kan, baunya cepet keluar. Ya udah, pas itu oke, gue nyalain kipas, dan ternyata waktu gue nyalain kipas itu
ada percikan api dari. Oke. Biasa kan kita kalau nyolok apapun lah, kalau misalnya colokannya nggak terlalu bagus itu biasanya kan bakalan percik api gitu. Nah itu akhirnya yang jadi pemicu ledakannya itu. Oke, benar-benar nggak kebayang ya, tahu meledak ke rumah. Iya, nggak. Kita sama sekali nggak kebayang kalau itu emang udah penuh satu rumah itu. Sampai sini juga buat teman-teman jadi edukasi kali ya, kalau misalnya di rumah nyium bau gas, mending tunggu. Ya, Jangan buka ngapa-ngapain, buka. ventilasi aja. Jangan nyalain lampu, jangan nyalain kipas, tunggu Apapun gitu. udah. Ya manual kalau mau kipasin ya. Iya, bahkan ada yang bilang tuh tabungnya tuh dibawa keluar aja. Gitu. Ya, gitu ya teman-teman. Oke, terus abis kejadian meledak, apakah Kak Jovi langsung blackout atau gimana? Ya, jadi waktu meledak bener-bener sempat beberapa detik tuh kayak apa ya, kayak pengang gitu ya. Kayak film-film ya? Iya iya, kalau main game itu kan kayak kena bom gitu. Iya. Gitu. Nah, itu tuh gue sempat ngalamin itu sepersekian detik, tapi rumah kondisi udah gelap semua karena ya mungkin listrik mati dan lain sebagainya. Nah, yang langsung gue cari itu istri. Kalau nyari istri sama anak gue di mana? Dan yang gue lihat tuh istri gue berdiri sendiri, kok udah nggak pegang anak gue, udah nggak gendong anak gue karena tadi mereka berdua kan. Dan terus gue tanya sama istri gue, Ma, Evo mana? Nama anak gue Evo. Evo kemana? Dia udah nggak tahu, dia udah blank, udah nggak tahu mau ngomong apa. Akhirnya dia lari. Dia cuma lari keluar, kayaknya dia mau cari pertolongan saat itu. Dan waktu itu gue langsung cari dong anak gue. Dan gue cari-cari, gue cuma denger ada suara anak bayi nih, bayi nangis di bawah plafon. Umur berapa anak lo? 1 tahun 2 bulan. Oke. Jadi dia yang gue temuin ada plafon dan gue buka ternyata dia ada di situ. Kayaknya kemungkinan dia ketimpa. Jadi istri gue ketimpa plafon dan dia ngelepas Evo saat itu. Jadi udah istri gue lari keluar. Nah, kayak yang gue kasih lihat tadi ke lu, ada gambar orang kebakar. Nah itu istri gue ternyata waktu dia lari keluar itu kayaknya dia kebakar api dari mobil. Jadi mobil gue itu kebakar, rumah gue tuh nggak sampai kebakar karena mungkin bom gitu aja kan, kayak ledakan, tapi mobil itu kebakar. Nah kemungkinan ini analisa gue sih dia tuh kayaknya kebakar karena waktu di dalam itu dia sama sekali nggak kebakar. Oh, waktu lo ketemu istri lo di dalam kondisinya? Sama kayak gue. Kita tuh cuma api lewat aja gitu, hawa panas lewat aja. Jadi nggak sampai kayak kebakar gitu, enggak. Nah pas dia keluar itu ternyata dia itu kebakar. Dan entah kenapa waktu gue mau keluar juga, gue sama anak gue tuh nggak berani keluar. Takut kalau api mobil itu bakal meledak atau mobil gue meledak atau gimana lah. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalaupun ikut meledak gue pasti bakal kena juga sebenarnya. Tapi entah kenapa ya gue saat itu nggak berani keluar dan nunggu si satpam matiin api itu, baru gue sama anak gue akhirnya berani keluar gitu. Anak lo waktu itu keadaannya bagaimana? Kurang lebih sama, dan dia udah nangis. Pingsan? Oh enggak, dia nangis? Enggak, dia nangis, dia cuma bisa nangis aja waktu itu. 1 tahun 2 bulan ya? Aduh, Masih 1 kecil tahun banget. Baru belajar jalan, baru belajar ngomong. Terus waktu lo keluar, lo nemuin istri lo udah kayak gimana keadaannya? Nah, kondisinya waktu itu gue nggak tahu kalau istri gue tuh kebakar. Tapi lo tahu dia keluar? Gue tahu dia keluar, tapi gue nggak tahu kalau dia itu sempat kebakar gitu. Jadi yang gue pas kita ketemu di luar itu dia posisi udah padam. Cuma emang gue agak aneh karena bajunya dia itu kayak orang kebakar. Tapi kan waktu itu gue nggak mikir apa-apa kan, udah blank, udah kedinginan banget. Jadi rasanya tuh dingin banget. Jadi rasanya tuh ya mungkin karena pori-pori semua kebuka, jadi kayak rasanya tuh dingin banget. Sorry, gue belum dapat gambaran ya waktu gasnya meledak di dalam. Itu tuh cuma explosion kayak boom gitu, atau ada apinya? Explosion aja, cuma meledak. Jadi kayak ini tuh kita tuh cuma kena hawa panasnya aja. Tapi jadi kayak gini. Jadi kalau lo lihat nih kan di atas baju gue nggak kena kan. Jadi yang nggak ketutupan baju itu yang kena. Kalau gue kan pakai celana panjang, jadi kayak bagian kakinya doang. Nih bagian kaki ada. Tapi di atas ini nggak ada. Gitu. Jadi emang bener-bener kalaupun istri gue saat itu nggak lari kebakar, kemungkinan besar
kayak sama kayak gue. Kalau tuh nggak kebakaran nyala api di badan enggak ya, kena explosion aja ya? Iya, cuma kena hawa panasnya aja. Oke. Tapi ya begitu, waktu kena hawa panasnya itu memang bener-bener kayak orang kebakar lah. Oke, ceritain dong. Nggak sampai. Detik ke detik waktu momen itu terjadi, apa yang ada di pikiran lu detik ke detik tuh? Sampai lo keluar sampai ketemu pertolongan. Dibilang mikir nggak bisa mikir apa-apa bro. Jadi apa yang waktu itu terlintas? Cuma ini kenapa? Yang di pikiran gue, ini kenapa? Maksudnya kok bisa tiba-tiba black out, tiba-tiba. Jadi gue dalam kondisi blank sih, lebih tepat. Lu nggak even notice itu sakit ya? Dingin yang gue rasa, iya. Oke. Yang gue rasa emang dingin banget dan akhirnya sampai kita ditolong sama orang, sama tetangga gue yang paling depan, itu baru kayak mulai calm down, mulai mikir, oh ini kita kebakaran gitu. Jadi sebelumnya tuh gue cuman blank aja, gue nggak tahu mikir apa. Yang gue tahu pokoknya gue mau nyelamatin anak istri gue udah. Oke. Jadi bener-bener kayak ya blank sih, gue lebih ke blank aja, kayak nggak tahu mau mikir apaan waktu itu, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus gimana gitu. Oke. Kejadian ini pun masuk berita-berita ya? Iya, masuk. Waktu itu lumayan banyak yang beritain sih. Oke. Kalau mau lihat di Google paling cari aja kebakaran Green Village Jovi gitu, pasti banyak berita. Bahkan ada foto istri gue yang lagi lari dalam kondisi terbakar. Oke, berarti kondisi istri lu tuh lebih parah ya? Lebih parah, dia 90%, gua 40%, anak gua 60%. Jadi anak gua tuh sampai di punggungnya ada. Kalau gua kan cuma sini sama kaki, ya punggung ada dikit. Tapi kalau anak gua tuh emang sampai daerah punggung. Tapi kok muka lu nggak kena ya? Ini dia yang gua nggak tahu ya. Maksudnya kalau waktu kejadian tuh kena, makanya bahkan anak gua tuh juga sampai kekelopek. Ini merah semua, mukanya tuh merah kayak bener-bener kebakar. Punya gue juga sama gitu, tapi nggak, ya gue nggak ngerti maksudnya penanganan dokter gimana, tapi nggak sampai bekas. Anak gue bekas sedikit di daerah dada, di daerah dagunya sini ada bekas sedikit kayak gini, tapi nggak, muka yang lainnya bersih sih. Oke. Bisa gitu ya, bisa badan lu kena muka lu enggak ya? Nah itu nggak tahu sih, maksudnya sama dokter akhirnya ada tindakan khusus kah di muka atau gimana, gue nggak ngerti juga. Oke, waktu lu temuin istri di luar, apinya udah padam, udah tolong, dia dalam keadaan sadar atau enggak? Sadar. Jadi waktu gue ketemu di luar itu dia lagi keadaan sadar. Cuman emang gue nggak tahu tuh kalau dia itu saat itu kebakar. Jadi gue taunya dia kebakar tuh 2 bulan atau 3 bulan setelahnya. Baru lihat berita, lihat YouTube gitu. Oh dia tuh sempat kebakar. Jadi di YouTube sempat ada bro. Sempat ada yang posisi dia diceritanya lagi lari kebakar tuh ada. Lu tuh nggak tahu ya bahkan. Tahunnya belakangan ya. Iya. Jadi gue bingung waktu kita masuk rumah sakit tuh gue bingung kok dia sampai 90%. Gimana ceritanya? Terus orang-orang pada bilang dia tuh kebakar, ada ceritanya. Gue tuh sampai ngotot, enggak, di dalam tuh kita nggak kebakar. Di dalam tuh kita sama gitu. Secara kasat mata, waktu lu lihat istri lu di luar, itu keadaannya gimana? Gue sama sekali nggak ingat sih. Gue tahu bajunya udah sobek-sobek aja semua. Soalnya kejadiannya cepet banget ya, lu nggak tahu detail ya? Itu malam kan, gelap. Jadi gue cuman gue lupa gimana kondisi istri gue karena gue juga udah nahan sakitnya luar biasa, dinginnya luar biasa. Dia ada bilang apa nggak di luar? Waktu di mana? Waktu udah tolong, udah padam di luar, dia sempet ngomong. Jadi waktu kita selesai, itu kejadian, kita kan langsung dibawa ke rumah sakit tuh. Sama tetangga kan. Ya dia di mobil tuh dia cuma bilang, dia nyanyi-nyanyi. Jadi istri gue tuh masih nyanyi, masih mengucap syukur, masih berusaha buat tenangin anak gue. Jadi dia nggak mau lepasin si Evo sama sekali. Jadi waktu kejadian itu kan gue bawa Evo, dia langsung ambil, sampai di mobil dia nyanyi, dia tenangin Evo, dia bilang Evo tenang ya, nanti kulit kita akan digantikan sama kulit yang baru, dia bilang gitu. Dia masih memuji Tuhan dan itu jadi berkat buat tetangga yang bawa kami juga karena tetangga kami itu kan non Kristen. Ya, jadi dia
dia ngelihat di kondisi terburuknya istri gua itu dia masih bisa memuji Tuhan. Wow. Kondisi terburuknya dia masih bisa jadi berkat bagi orang lain gitu. Oke. Jadi penting juga ya buat kita mengisi pikiran hati kita tuh dengan hal-hal yang baik ya, supaya waktu at lowest point respon pertama kita tuh kita bisa worship. Kita punya itu default yang bisa bekerja tanpa kita suruh di momen krisis. Benar. Gitu. Oke, terus abis bawa ke rumah sakit, ditanganin, gimana tuh prosesnya, keadaannya rumah sakit? Ya, jadi waktu kita selesai itu kejadian, langsung tetangga bawa ke rumah sakit, kita tuh langsung dibawa ke UGD, tapi belum langsung masuk, karena waktu itu COVID. Jadi kita, ya lu tahu sendiri kan kondisinya waktu itu nggak orang sembarangan bisa langsung masuk ke rumah sakit. Swab dulu nggak? Swab dulu. Astaga, masih perlu harus swab? Swab dulu. Jadi separah-parahnya orang itu waktu itu nggak bisa langsung tiba-tiba oke masuk UGD, oke masuk ICU, nggak bisa. Serba salah juga ya? Jadi kita tuh masih di swab, masih nunggu beberapa jam, baru benar-benar bisa masuk ke UGD. Jadi istri gue di swab, gue juga di swab, dan ternyata waktu itu istri gue positif COVID. Oh, oke. Istri sama anak gue positif, dan gue waktu itu negatif. Jadi ternyata waktu itu bokap nyokap juga lagi positif. Jadi yang ngurusin bokap mertua gue kan istri gue kan, jadi dia yang selalu ngurusin segala macam. Jadi kemungkinan kayaknya waktu itu kena di situ. Tapi bokap nyokap tes, tapi hasilnya dulu kan nggak bisa langsung keluar. Bisa kita nunggu 3 hari 4 hari segala macam. Jadi belum tahu hasilnya, udah kejadian ini gitu. Jadi ya akhirnya kita kepisah, harus dipisah. Dia yang khusus, dia masuk ICU yang khusus COVID, gue masuk ke kamar yang biasa waktu itu. Karena dia ada kemungkinan henti jantung saat itu. Jadi sama dokter langsung ditanya, Pak ini mau gimana, mau pakai ventilator atau enggak, karena ada kemungkinan dia akan henti jantung. Ya udah, akhirnya keputusannya dia dipasang ventilator. Jadi masuk ke ICU dengan kondisi ventilator sama anak gua, tapi anak gua paling bagus, kondisinya paling bagus. Jadi dia sampai akhirnya Tuhan panggil dia dalam keadaan udah nggak sadar. Istri lu? Istri gua. Oh, istri lu. Dia bertahan berapa lama tuh? Bertahan kurang lebih 18 hari. 18 hari. 18 hari. Oke. Selama 18 hari itu nggak sadar? Nggak sadar. 18 hari nggak sadar sama sekali? Dia koma, iya. Jadi setelah awal itu dipasang ventilator, sampai akhirnya dia meninggal, sama sekali nggak sadar. Apa percakapan terakhir lu sama istri lu? Kita pertemuan, kita ada dalam satu ruangan itu yang gue bilang sebelum kita masuk ke UGD itu. Di situ dia yang omongan dia terakhir yang dia ngomong ke gua, dia bilang dia teriak kesakitan karena gua tahu istri gua itu orangnya nggak bisa nahan sakit. Jadi kalau dia udah sampai teriak, artinya itu emang udah sakit banget. Jadi tindakan awal tuh di kulit matinya tuh diambilin. Jadi dia nangis, dia teriak, dan dia cuma bilang, Papa, Mama pergi dulu ya. Evo, Mama pergi dulu ya. Oh, dia sempat itu. Jadi emang dia udah ngerasa sakit, dia udah ngerasa nggak mampu, dia ngerasa udah kayaknya ini udah waktunya dia untuk dia pergi, gitu. Dan ada cerita dari papa mertua saya, dia katanya udah sempat ngeliat Tuhan Yesus. Gitu. Dan dia, jadi waktu setelah itu kan kita kepisah, kita masih dalam satu ruangan, tapi dia kasurnya agak jauh. Nah, disitulah dia teriak-teriak, dia nangis, dan waktu papa mertua aku datang, dia bilang dia berbahasa roh, dia nyanyi-nyanyi, dan dia bilang dia udah ngeliat Tuhan Yesus. Ya akhirnya itulah pertemuan terakhir kita tuh ada di ruangan itu. Setelah itu sampai akhirnya dia meninggal, bahkan dia dikubur, gue udah nggak bisa. COVID soalnya ya? COVID dan kondisi gue juga nggak bisa nggak bisa masih keluar. Harus intens ya? Karena kaki kan kena, jadi gue nggak bisa jalan. Wow. Gitu.
Wow, that must be really tough ya. Ya, ya. Wow, oke. Terus anak lu sekarang udah usia berapa? Sekarang dia udah 5 tahun, jadi baru masuk. Recovery-nya gimana tuh? Recovery-nya ya akhirnya kan setelah istri gue dipanggil Tuhan tanggal 13 Mei, 14 Mei atau 15 Mei-nya, 14 Mei-nya kalau nggak salah anak gue keluar dari ICU. Sorry, itu 2021? 2020. Oh, masih di 2020? Masih di 2020. Okay. Anak gue keluar dari ICU, nah setelah itu kita tuh masih 2 bulan di rumah sakit. Jadi kita baru keluar tuh bulan Juni. Oke. Jadi sepanjang kita di rumah sakit itu operasi 1 minggu 1 kali. Pembersihan luka-luka itu kan jadi waktu dibalut, untuk ngebersihinnya tuh harus di ruang operasi. Oke. Karena sakitnya luar biasa kan, jadi harus dibius total. Setelah kita keluar dari rumah sakit, ya ada salep gitu-gitu paling yang dikasih dokter, sama kita suntik keloid gitu ya. Yang suntik keloidnya puji Tuhan di cover sama BPJS, karena kalau enggak tuh cukup mahal. Oke. Jadi ada orang-orang yang waktu terkena luka bakar nggak mampu buat suntik itu, karena emang biayanya cukup mahal. 1 kali suntik tuh bisa 5 juta. Oke. Ya, puji Tuhan di cover, jadi kita selama 2 tahun akhirnya suntik itu terus setiap minggu. Dan itu sakit banget bro. Disuntiknya titik-titik gini. Banyak? Banyak. Astaga. Dan muter sepanjang luka yang ada. Supaya mencegah dia nggak makin besar, biar juga warnanya waktu awal-awal tuh warnanya merah agak hampir ke coklat tua gitu. Oke. Jadi sekarang udah mulai bagus gitu. Jadi emang maksimal 2 tahun buat suntik keloid itu. Oke. Jadi sampai setelah 2 tahun lewat semuanya udah selesai. Nah, yang sekarang lagi diproses itu jari-jari tangan anak gua. Jadi waktu luka itu mau kulit-kulitnya mau sembuh, prosesnya itu ternyata kayak ada yang nempel gitu. Kulitnya leleh gitu ya? Nempel ya? Jadi waktu tidur itu kan kita begini ya. Secara manusia tuh kalau lagi tidur tuh pasti kayak gini tangannya tuh. Nah, jadi waktu proses kulitnya itu tumbuh, antara ini sama ini nyambung gitu. Nah, kayak gue juga kan ini nggak terlalu bisa lurus banget. Ini dulu bengkok malahan. Udah, tapi gue udah dioperasi. Kulit yang ini jadi nempel gitu ya? Nah, anak gue tuh 5 jarinya yang sebelah kiri, sama yang sebelah kanan kelingking. Oke. Jadi sampai sekarang ya masih proses operasi. Udah yang kiri udah 2 kali operasi, yang kanan udah 2 kali operasi. Oke. Ya masih akan dioperasi lagi sih, biar bisa lurus maksimal. Usia 5 tahun ya dia? Usia 5 tahun. Cowok. Namanya? Evo. Evo ya? Iya. Oke. Dia udah 5 tahun berarti bisa ngobrol ya? Bisa? Udah cerewet. Oke. Di fase hidup yang sekarang, prioritas lo apa nih? Apakah lo juga masih mencari pasangan baru? Karena itu kan Tuhan udah izinin tuh lewat masa-masa sama ya itu masa-masa full of blessing lah ya, sama istri lu dapat Evo gitu. Nah, di fase hidup lu sekarang prioritas lu tuh apa sih? Ya banyak yang nanya gini sih. Jadi lu orang yang ke 1.235.000 nanya ke gua, lu mau nikah lagi nggak gitu kan? Pasti orang akan bertanya seperti itu kan. Dan jawaban gua selalu sama. Untuk saat ini belum. Oke. Jadi udah 4 tahun gue jalanin ini, ya gue berkenalan dengan beberapa orang wanita, kita sempat dekat, tapi ya mungkin gue masih ini ya trauma atau gimana, gue nggak ngerti lah menggambarkan ini kayak gimana. Tapi pas gue kenal dengan orang yang gue pikirin dia mau nggak ya sama gue, dia mau nggak ya sama ngerawat anak gue gitu. Jadi yang gue cari kan emang bukan cuma pacaran, bukan kayak cuma main-main gitu doang. Ya yang gue udah cari calon istri yang siap kayak jadi istri, jadi ibu juga gitu. Jadi untuk saat ini sih belum, karena emang juga belum ketemu sih bro sama yang emang bener-bener klik gitu. Oke, tapi prioritas lu berarti anak lu lah ya? Iya, sekarang kalau pasangan pun harus yang bisa adjust sama kondisi lu buat anak, buat lu. Bener. Iya. Oke, wow. Terus
selain pelayanan, lu juga ngerjain bisnis apa tadi? Ini animasi lebih apa ya? Konten sih, konten LED. Jadi jasa apa yang lu sediain? Pembuatan video untuk LED. Jadi kalau zaman sekarang kan kita udah nggak asing dengan LED ya. Kalau ada event di gereja aja kan LED-nya panjang-panjang, gede-gede. Nah itu isi dari LED itu gua yang create gitu. Jadi usahanya di situ. Oh jadi orang bisa pesen ke lu itu ya? Iya. Guys, lain itu udah berapa lama jalanin bisnis ini? Belum setahun sih, kayak awal Januari kemarin baru mulai. Ini tuh baru. Kalau sebelum lu merit? Sebelum merit itu lebih ke ini branding. Jadi gue kan freelance sebelum merit, sebelum akhirnya jadi hamba Tuhan itu gue freelance design. Oke. Jadi lebih banyak ngerjain itu kayak branding logo-logo. Kalau lu tahu logonya King Mango. Oke. Pernah tahu King Mango? Pernah denger. Satu grup sama kayak Lain Hati, Traffic Ban, Street Boba. Nah itu gue yang buat semua logonya. Oke. Jadi memang branding, lebih ke branding sih. Tapi ya akhirnya bergerak ya ketemu orang, ketemu kenalan, ya akhirnya masuknya ke animasi motion grafis lah lebih tepatnya. Oke. Masih tentang prioritas nih, berapa persen lu fokus di ministry, berapa persen di fokus dunia profesional sekuler? Sebenarnya untuk saat ini ya, tadinya kan gue mau lebih banyak fokus ke pelayanan dulu kan. Nah, oke Tuhan, tapi pada akhirnya berjalannya waktu ini masih bilang 50-50 sih. 50-50 jadi ya? kayak gue di dunia pelayanan juga, tapi juga di dunia bisnis jalan gitu. Jadi nggak yang kayak gue lebih utamain bisnis dulu, pelayanan nanti, atau gue lagi utamain pelayanan, bisnisnya nanti gitu. Jadi emang gue bagi waktunya buat pelayanan juga, buat bisnis juga gitu. Oke. Terus kalau di pelayanan, lu ngurusin apa aja di GPDI mana? Poris ya. Di gereja sih gue lebih kalau secara struktural gue nggak masuk di dalam itu ya. Tetapi kayak di pemuda ya gue bantu, biasanya ada kakak-kakak pembina gitu ya. Nah, itu gue ada di situ. Jadi gue bantu di pembina pemuda gitu. Kadang ya karena udah menikah jadi masuk di kaum pria juga. Gitu. Biasa kalau GPDI kan ada kaum wanita, kaum pria. Ya gue masuk di situ. Ya tidak ada di kepengurusan, tapi gue bantulah di multimedia juga, di sound system juga, pokoknya apa yang bisa gue kerjain di gereja gue kerjain gitu. Karena secara pengalaman gue di kampus juga kan belajar multimedia, terus autodidak juga belajar sound system gitu. Jadi ya gue bantu semua sih, support aja. Oke. Selain pelayanan dan ngurusin kerjaan lu dan ngurusin Evo, lo ada kegiatan lain nggak? Sibuk ngapain lagi? Nggak ada sih, cuman selama ini ya paling ya itu aja, lebih jalanin bisnis, dulu sih sempet kayak bikin, ya ada sama teman-teman kayak bikin podcast gitu-gitu. Oh iya? Dulu kalau pernah tahu Jembatan Langit, pernah tahu nggak? Belum. Dulu sih kayak tahun lalu lah itu Jembatan Langit. Tapi sekarang masih jalan nggak? Sekarang udah nggak jalan. Oh oke. Jadi dulu sempet itu juga ngerunning, bukan podcast sih, lebih kayak interview sama. Tapi orangnya nggak kelihatan, jadi kayak cuman satu kamera. Interviewnya nggak kelihatan, jadi kayak cuma satu kamera gitu. Oke. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat Jembatan Langit Indonesia. Dunia konten juga ya. Gitu. Tapi kayaknya lagi pengen ke arah ini juga sih, bikin konten buat anak gua. Karena dia suka nyanyi, suka ngoceh gitu. Jadi iya, kayak lu tuh bisa goreng ini deh. Iya, kayaknya pengen ke arah sana juga. I think ini kan bisa dibilang blessing in disguise juga kan? Iya. Nah, I think kayak lu bisa goreng banyak hal dari. Bener. Banyak yang ngomong sih kayak ini kan udah viral nih, maksudnya gue udah naik, sekalian aja Evo bikinin konten kayak apa gitu. Oke, gue kayaknya bakal ke arah sana juga. Jadi Evo-nya dia kan suka nyanyi, suka cerita gitu-gitu. Jadi mungkin bakalan ke situ juga. Target dong bro, 5-10 tahun? 10 tahun. 5-10 tahun ke depan? Lu mau ngapain? Di hati kecil gua sebenarnya masih ada kerinduan gue buat buka pelayanan lagi. Jadi
di tengah-tengah trauma gua buat kembali ke dunia pelayanan jadi full gembala gitu ya kayak awal, ada kerinduan gua ke sana gitu. Dan gua harap lewat bisnis yang gua jalanin ini, bisnisnya boleh growth, dapat penghasilan yang bagus, dan buat akhirnya gua terjun, maksudnya dana yang gua dapat itu bisa buat pelayanan gitu. Karena sebelumnya gua mau pelayanan tapi nggak ada duit gitu bro. Jadi kayak mau kontrak, mau apa gitu, kita tuh susah. Gue sama istri gue berkomitmen bahwa kita mau jadi hamba Tuhan yang nggak majuin proposal. Wow, that's awesome. Jadi kita jalanin bisnis, kita ada dapat penghasilan dari situ, dan penghasilan itulah yang akan memberkati pelayanan kita. Amin ya, semoga berjalan. Jadi di hati kecil gue pun sebenarnya ke depan akan ke arah sana. Cuma mungkin orang kayak ngelihat, gue masih kebanyakan di bisnis. Kan di status gue, story gue kebanyakan emang lebih ke bisnis gue daripada pelayanan. Ya lah, harus prioritasin itu dulu. Itu kan sumber. Karena kan sebenarnya goalsnya gue itu ke sana. Mungkin orang nggak ngelihat itu sekarang. Tapi sebenarnya goals gue tuh either gue jadi gembala atau gue buka satu gereja sebagai donatur, nggak ngerti lah. Pokoknya ada di pikiran gue next tuh bakal ada satu gereja. Even gue nggak jadi gembalanya pun ya, gue akan support itu. Gue bilang sama Tuhan, dari bisnis ini gue berdoa supaya Tuhan berkatin gue dan gue bisa memberkati gereja. Entah gue jadi gembalanya atau gue jadi donaturnya. Itu sih. Ya gue amazed lah, maksudnya dari kejadian ini pun lu tuh api lu tuh nggak mati ya buat terus kerjain kingdom, ladangnya Tuhan ya. Gue berdoa supaya terus lanjut dan banyak orang yang makin diberkatin lewat cerita lu. Terakhir dong, boleh kasih sampai 2024 ini biggest lessonnya dari kejadian 2020 tuh apa? So far yang udah lu tangkep biggest lessonnya. Kalau buat gue ya sekarang ini itu tadi, Tuhan itu tidak pernah salah. Yang gue pelajarin setelah gue ngelewatin segala hal, saat gue nyalahin Tuhan, gue marah-marah sama Tuhan, pada akhirnya buat gue sadar bahwa Tuhan itu nggak pernah salah. Tuhan punya maksud. Tuhan nggak asal-asalan ngasih lu pencobaan. Tuhan nggak asal-asalan nempatin lu dimanapun lu berada saat ini. Ya lu ada di sini, kita semua ada di sini, atau mungkin kita lagi ngadapin apapun masalah cobaan, itu semua pasti Tuhan punya tujuan. Dan gue pelajari itu, dan ya mungkin kita nggak ngerti sampai sekarang. Kayak gue, mungkin saat ini gue belum ngerti, tapi gue yakin saat kita ngerti itu, kita akan bersyukur. Oh Tuhan, thank you. Ternyata gue ngalamin ini supaya ini. Ternyata gue dibawa sampai titik terendah dalam hidup gue tuh supaya Tuhan mau nunjukin kuasanya, supaya kita bisa bersyukur atas apa yang udah kita alamin. Jadi selama kejadian ini, ya gue pelajarin itu, Tuhan itu pasti punya tujuan dalam hidup lo. Pasti Tuhan punya maksud kenapa dia akhirnya bawa lo sampai ke titik terendah dalam hidup lo. Tuhan nggak asal-asalan, Tuhan nggak iseng, Tuhan nggak bukan cuman biar tujuannya nyakitin lo aja, enggak. Pasti ada tujuannya itu. Seperti ayat yang dibilang di Yohanes 3 ayat 17, engkau nggak akan tahu sekarang, engkau akan mengertinya kelak. Ya setuju sih, emang Tuhan itu nggak selalu bisa kita ngerti ya, tapi dia selalu bisa dipercaya. Track recordnya selalu membuktikan kalau dia adalah pribadi yang bisa dipercaya meskipun kita belum ngerti. Thank you banget udah jadi contoh cerita hidup nyata yang menurut gue lo orang yang punya iman luar biasa. Tuhan. Di saat lo belum gitu ngerti lessonnya apa, tapi lo decide buat keep on believing. I think itu luar biasa sih. Thank you banget ya udah datang ke Behind the Story, udah share your story. Thank you so much. Appreciate your time, your story banget. Thank you Brian. Thank you ya. Well, teman-teman yang udah nonton, tetap semangat apapun cobaannya dalam hidup, meskipun lu nggak ngerti what's going on, tapi Tuhan itu selalu layak untuk lu percaya. Amin. Dan ini kisah nyatanya gitu dari cerita Kak Jovi, Tuhan itu selalu bisa dipercaya gitu. Thank you banget yang udah nonton episode ini. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya, and have a great day. Bye bye.